proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Saya Susno Duaji sebagai rakyat Indonesia mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, 17 Agustus 2025. Cuaca hari ini sangat cerah sekali ya Pak. Semoga semangat kita juga sama cerahnya dalam menjelang Hari Kemerdekaan nih Pak, ya kan? Ya, Oke, baik. Dalam menyambut kemerdekaan NKRI yang ke-80 nih Pak. Tanggal 17 Agustus 2025 ini segenap bangsa Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-80. Suatu catatan dalam sejarah memperingati Hari Kemerdekaan ini adalah apakah kita sudah benar-benar merdeka? ya, kalau merdeka secara de facto kita udah merdeka. Bebas di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini sesuai dengan konstitusi kita dan yang sesuai juga dengan negara kita adalah negara demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Bebas kita. Nggak ada londo lagi yang jajah. Londo hidung mancung ya. Oh. Tinggal nanti apakah ada londo ireng gitu kan yang jajah. Tapi artinya de facto kita sudah merdeka. Tetapi apakah merdeka yang ada sekarang ini sudah sesuai dengan tujuan daripada founding father kita, pendiri negara Republik Indonesia, mendirikan negara ini? Apakah sudah sesuai dengan tujuan itu? Nah sekarang apa tujuannya? Nah itulah tolak ukur untuk kita kemerdekaan secara de facto, de jure, dan secara lahir batin apakah kita sudah merdeka belum gitu. Nah contohnya apa? Alinea keempat menyatakan bahwa kita mendirikan negara ini, kata founding father kita itu untuk apa? Melindungi segenap warga negara dan tumpah darahnya. Nah sekarang apakah kita sudah merasa terlindungi di Republik ini? Ya silakan rasakan. Terlindungi dari perbuatan fisik, terlindungi dari segi keamanan dan ketertiban, terlindungi dari segi keadilan gitu. Silakan dirasakan. Yang kedua, untuk mensejahterakan. Apakah kita sudah sejahtera lahir batin? Mungkin ada yang jawab ya, bahkan kami berlebih-lebihan sejahtera bagi yang menikmati. Tapi itu hanya berapa orang? Kan ini kata medsos ya, kata data yang disampaikan, semua orang tahu bahwa ada kelompok tertentu yang menguasai sekian juta hektar, yang menguasai kekayaan negara hanya dikuasai oleh 60 keluarga. Sementara penduduk Republik Indonesia ini 280 juta. Jadi yang sejahtera belum semua. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, apakah sudah cerdas semua? Kan yang menerima pendidikan kan masih banyak yang belum merata. Ada yang sudah S1, S2, bahkan S3 ya, S-teler, bahkan sudah profesor gitu. Tapi masih banyak juga yang mengenyam pendidikan itu baru kelas 1, kelas 2, SD gitu langsung berhenti, SMP tidak tamat dan sebagainya. Kan belum cerdas gitu kan. Kemudian menjaga ketertiban dunia. Ya, apakah kita ikut berpartisipasi menjaga ketertiban dunia? Apakah sudah dilaksanakan apa belum? Jadi inilah yang harus ditinjau. Apakah sudah on the track? Apakah sudah tercapai? Apa menyimpang? Apa bertolak belakang? Nah, kalau itu belum, maka kita baru merdeka secara kasat mata. Oh merdeka, bendera londonya udah nggak ada, tapi merah putih. Tapi pertanyaannya, mengisi kemerdekaan itu belum terwujud. Ya, berarti dari apa yang Bapak sebutkan, tolak ukurnya dalam alinea 4 itu belum ini ya Pak, belum tercapai ya Pak? Ya, ada yang mengatakan sudah. Bagi yang betul-betul sudah menikmati kan. Tetapi rakyat Indonesia ini kan 280 juta. Bukan hanya 60 kepala keluarga, bukan hanya 1 juta, bukan hanya 10 juta, tapi 280 juta.
masih ada yang nganggur, masih yang ada kena PHK, masih ada yang sulit untuk menempuh pendidikan, masih ada yang merasakan ketidakadilan, masih ada yang merasakan ketidakamanan, kan menjaga ketertiban dan semuanya. Ini tugas negara. Ya silakan kita rasakan. Artinya secara de facto merdeka. Udah boleh dibubarkan bendera, nggak ada lagi penjajah. Nah, yang jadi presiden sudah bangsa Indonesia, yang jadi menteri bangsa Indonesia, sampai ke ketua RT bangsa Indonesia. Tapi bukan itu yang kita harapkan, bukan hanya itu. Tapi betul-betul sebagaimana apa yang dikatakan pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 45 itulah tujuan kita bernegara. Baik. Indonesia ini kan negara yang kaya raya akan sumber daya alam dan segala macam sumber dayanya, Pak. Apakah rakyatnya ini sudah sejahtera, Pak? Kadang-kadang apa namanya, muak juga dengarnya ya. Selalu didengungkan Indonesia kaya raya, segala macam ada, tambang ada, hutan ada, ikan ada, gajah juga ada gitu kan. Tetapi ada semua itu tidak menjamin bahwa kita sejahtera. Negara tetangga kita, Singapura, nggak punya dia. Udang aja beli dari Indonesia. Tambang nggak ada. Tapi kekayaannya luar biasa. Rakyatnya, income per kapitanya tinggi. Rakyatnya jauh lebih sejahtera daripada kita. Nah inilah suatu tantangan bagi generasi muda untuk memperbaiki di mana rusaknya. Di dalam memanage, mengelola sumber daya alam kita ini supaya betul-betul mendatangkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Kita punya minyak, kita punya gas, kita punya batu bara, bahkan emas pun punya, uranium punya, tapi itu hanya dinikmati oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah inilah yang perlu Anda yang masih muda ini menata. Kalau saya kan sudah pensiun, sudah jadi petani gitu. Ya. Baik. Lalu selain sejahtera nih Pak, apakah tujuan negara yang lain ini sudah tercapai Pak? Ya, sejahtera ya, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Tadi saya uraikan ya. Kemudian melindungi segenap warga negara dan tumpah darah. Nah, apakah sudah terlindungi semua? Melindungi itu bukan hanya sekadar melindungi fisik saja ya. Melindungi dari perilaku-perilaku, ketidakadilan dan sebagainya. Nah, kan masih ada keluhan tanah dirampas gitu kan. Ada keluhan bahwa sekelompok masyarakat tertentu digusur, kemudian tanahnya diambil oleh perkebunan dan sebagainya. Ini kan tidak melindungi. Kemudian dalam keadilan ada yang merasakan tidak adil gitu, merasa direkayasa perkaranya dan sebagainya. Nah, ini tidak terlindungi. Nah, jadi masih ada. Inilah yang perlu kita perbaiki mumpung kita dalam rangka memperingati hari kemerdekaan. Kita semua tidak ada yang salah, jangan saling salah menyalahkan, tapi masing-masing mengadakan introspeksi, khususnya kepada elit-elit pemerintahan, elit-elit politik, dan rakyat inilah yang perlu mendapatkan perlindungan. Ya. Baik, jadi 80 tahun ini kita sudah merdeka secara fisik saja, tetapi kemerdekaan itu bukan cuma soal bebas dari pemikiran, dari penjajahan luar aja, tetapi juga bebas dari kebiasaan buruk dan juga pola pikir yang menghambat kita untuk berkembang ya Pak? Baik. Segala macam kita harus bebas merdeka, tapi bebas merdeka dalam arti kata di dalam kerangka demokratis, tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Nah, tolak ukurnya apa? Ya tolak ukurnya ya konstitusi kita. Nah, apakah tujuan bernegara dan berbangsa itu sudah tercapai apa belum? Kalau belum, saya katakan mumpung kita memperingati hari kemerdekaan. Supaya dari tahun ke tahun tujuan ini tercapai, rakyat semakin sejahtera, terlindungi, makin cerdas, kemudian kita juga berkiprah di dalam dunia internasional, yaitu ikut menjaga ketertiban dunia. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk podcast hari ini. Sebelumnya Bapak bisa mengucapkan dulu untuk menyambut Hari Kemerdekaan RI ke-80 Pak. Saya Susno Duaji sebagai rakyat Indonesia mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80
17 Agustus 2025. Semoga bangsa Indonesia benar-benar merdeka lahir dan batin. Baik. Sampai jumpa Pak di podcast selanjutnya. Sampai jumpa lagi.